Siang hari makan ikan. Ikan besar, ada duri. Selamat merayakan Pesta Salib Suci. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, Pesta Pemuliaan Salib Suci, 14 September 2025. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan semua yang telah turun dari surga, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga pada hari ini Anda sekalian, kita semua memiliki niat yang teguh dan kesempatan yang baik untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadah di gereja. Karena hari ini kita merayakan Pesta Pemuliaan Salib Suci yang memang biasanya dirayakan oleh gereja pada tanggal 14 September dan hari ini bertepatan dengan hari Minggu. Dan kiranya semoga Anda sekalian, kita semua, sambil terus bersukacita dan berefleksi dalam merayakan Pesta Salib Suci, kita tetap tekun mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya bahwa kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi mereka dan juga di dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan. Terutama kita juga berdoa untuk proses evakuasi saudara-saudari kita yang terjebak di areal bencana di Tembagapura. Semoga proses evakuasi berjalan dengan baik, aman, lancar, dan selamat, dan segera membuahkan hasil yang tentu saja menjadi harapan dan kerinduan kita. Juga kita berdoa untuk semua pihak yang terlibat dalam proses evakuasi itu. Semoga Tuhan menolong, membimbing, menguatkan, sehingga dengan penuh semangat kebaikan hati, penuh semangat sukacita, persaudaraan, dan ketekunan mengupayakan yang terbaik. Juga kita berdoa untuk keluarga mereka. Semoga dikuatkan, ditolong, dihibur, dan diberikan ketabahan
serta pengharapan dan penghiburan oleh Tuhan sendiri. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Pesta pemuliaan salib suci mengajak kepada kita semua untuk merenungkan kembali, merefleksikan dan menghayati kecintaan kita kepada salib Kristus. Yesus sendiri atau Allah sendiri mengatakan, menegaskan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua memperoleh kehidupan kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dua hal kiranya menjadi fokus permenungan kita sebagai pribadi-pribadi Katolik yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa yang pertama, salib ini adalah ungkapan terdalam, ungkapan tertinggi, ungkapan yang sangat luar biasa dari cinta Allah, dari belas kasih Allah, dari cinta kasih Allah kepada dunia, kepada manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, kepada manusia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia, supaya dunia tidak binasa, tetapi mengalami hidup yang kekal. Antara cinta dan salib adalah dua hal yang perlu terus melekat di dalam permenungan kita, di dalam refleksi kita, di dalam pergumulan, perziarahan, perjuangan iman kita. Dan tentu saja kita ingat nasihat Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus sendiri mengajak kepada kita semua untuk tekun dan setia memikul salib kita. Tentu saja seperti yang disimbolkan dalam ungkapan-ungkapan ketika kita membuat tanda salib secara berbeda. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di bagasan guardiama .ana .ton di probadea. Atau sisola sangana ambe nang ana nang pena masal. Atau mungkin ada yang mengatakan konjo ingas dalam yang romo so yang putro tuin yang roh suci. Salib kehidupan kita tentu saja beraneka ragam. Tetapi semoga kita tetap tekun dan setia memandang kepada salib Kristus. Kita satukan pengorbanan kita, penderitaan kita, kesulitan hidup kita, kerumitan hidup kita, salib hidup kita dengan salib Tuhan Yesus. Dan tentu saja kita harus sampai kepada penghayatan bahwa itu semua kita pikul, itu semua kita tanggung karena kecintaan kita kepada salib Kristus, kecintaan kita kepada Allah, dan kecintaan kita kepada sesama. Hal yang kedua yang kiranya perlu untuk menjadi refleksi dan penghayatan kita ialah bahwa misteri penebusan Kristus, misteri keselamatan Allah tidak hanya berhenti pada salib, tetapi akan berpuncak kepada kebangkitan. Dan itulah yang kita rayakan dalam misteri Paskah. Salib harus sampai kepada kebangkitan. Refleksi kita harus sampai kepada kemuliaan, kepada kebangkitan. Ketika kita dengan tekun dan setia memikul salib kita, belajar kepada Kristus, karena Dia lemah lembut dan rendah hati, maka semoga kita tidak pernah menyerah, apalagi sampai bunuh diri. Semoga kita tidak kehilangan harapan, tetapi kita terus berjuang bersama dengan Kristus, dikuatkan oleh Roh Kudus, untuk sampai kepada kebangkitan, untuk sampai kepada kemuliaan bersama dengan Allah. Itulah misteri salib. Maka semoga Anda sekalian yang rajin dan tekun mengenakan aksesoris salib,
kalung, cincin, ataupun aksesoris-aksesoris yang lain. Yang di rumahnya juga ada salib. Di tempat kerja kita ada salib. Di mana saja, di mobil. Mungkin di tas atau di dompet juga ada salib. Semoga kita yang memandang salib itu, mencintai salib, tapi juga menghayatinya sebagai pergumulan perjuangan kita untuk sampai kepada kemuliaan, untuk sampai kepada kehidupan kekal, untuk tidak binasa. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.